Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya untuk saudara semua yang menonton renungan pagi ini, saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, kita masih beranugerah hari baru dari Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan memimpin kita di sepanjang hari. Kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepadamu pagi ini, bersyukur untuk anugerah kasih setiamu yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Juga kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini adalah, saya siapkan satu ayat dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini bagi kita. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, jangan tangisi nasibmu, tetapi berjuanglah. Ini yang akan kita renungkan. Dikisahkan saudaraku, bahwa pada tahun 1983 seorang anak Tuhan yang bernama Downy Pinkston saudaraku, dia mengalami musibah kecelakaan. Ketika dia berkendara, dia menabrak bahu jalan, lalu pada saat peristiwa itu terjadi dia terlempar dari mobilnya. Lalu akibat dari kecelakaan itu, dia mengalami lumpuh. Mulai dari pinggang sampai ke bagian bawahnya. Sampai pada dia pulih pun dari luka-lukanya, dia tetap menjadi lumpuh seumur hidup dan akan duduk terus di kursi roda. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, keadaan yang seperti itu tidak membuat dia menjadi pribadi yang putus asa. Justru dia berkata, aku bersyukur untuk keadaan ini, karena dengan keadaan ini aku bisa membuktikan bahwa aku bisa mengembangkan potensi diriku dengan maksimal. Karena ternyata saudaraku, dia bisa membuktikan dia lebih aktif dari kebanyakan orang yang masih kuat kakinya. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan, ya, baik itu kegiatan sosial, kegiatan olahraga, bahkan kegiatan-kegiatan yang menantang nyali, dia ikut mengerjakannya saudaraku. Baik itu kegiatan olahraga, seperti dia ikut menjadi pemain bola basket, juga dia pernah ikut balap mobil, dia juga pernah ikut lomba perahu, bahkan juga ada banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukannya untuk menyemangati orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik seperti dirinya. Dia menjadi penyemangat bagi banyak orang saudaraku. Dengan hadirnya dia, setiap dia hadir, ada begitu banyak orang-orang yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan. Sehingga dia katakan, aku bersyukur Tuhan memberikan aku kesempatan seperti ini, supaya aku bisa berfungsi lebih maksimal dalam hidup ini, mengembangkan potensi diri saya dengan maksimal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini. Karena saya melihat ada begitu banyak di antara kita yang karena menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, kita lemah, kita tidak berdaya, bahkan ada begitu banyak yang kecewa, ada begitu banyak yang putus asa saudaraku, bahkan mempersalahkan Tuhan karena keadaan itu. Lewat kebenaran ini, lewat renungan kita pada pagi hari ini, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang saudara alami saat ini, bagaimana keadaan yang sedang saudara hadapi saat ini. Tetapi saya hanya ingin berkata, jangan tangisi nasibmu, jangan tangisi keadaanmu itu, tetapi berjuanglah saudaraku. Mari izinkan Tuhan memimpin hidupmu dalam situasi sulit itu, supaya di sana Tuhan memampukan engkau untuk melihat potensi dirimu yang lebih besar yang bisa engkau kembangkan bersama Tuhan,
yang jauh melebihi hal yang bisa kau gapai sebelumnya. Karena bersama dengan Tuhan kita pasti akan dikuatkan. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan dimampukan melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi-situasi sulit seperti itu, kita perlu mengubah fokus hidup kita. Kita perlu mengubah pola pikir kita, cara pandang kita akan keadaan itu. Jika kita selalu terfokus kepada keadaan kita yang sulit, maka potensi diri kita akan terkurung dalam diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bisa keluar dari jerat atau dari kungkungan situasi sulit yang kita hadapi itu, maka akan muncul di sana sebuah pengharapan. Akan muncul di sana jati diri kita, potensi diri kita yang bisa kita raih kembali, yang bisa kita kembangkan kembali dengan maksimal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita semua mau bertindak seperti Doni ini, maka tidak mustahil saudaraku, kita akan merasakan kekuatan, akan ada kekuatan. Kita akan merasakan akan ada semangat dalam diri kita. Kita akan merasakan akan ada sukacita untuk tetap berkarya dan berjuang dalam hidup ini. Jika kita memiliki sikap mental seperti Doni ini, kita tidak akan terpuruk oleh keadaan hidup yang sulit yang kita hadapi. Tetapi kita akan dimampukan untuk tetap bangkit dan berjuang untuk menggapai impian-impian yang lebih baik tentunya dalam kehidupan kita. Kita mampu melakukan banyak hal ketika kita bisa keluar dari situasi sulit itu untuk melihat pengharapan baru bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Keluarlah dari persoalan hidupmu. Melangkahlah, bangkitlah dan berjuanglah. Maka engkau akan melihat campur tangan Tuhan menyertai engkau, menopang hidupmu dan memberikan kemenangan kepadamu. Karena firman Tuhan pagi ini berbicara kepada kita, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dalam pencobaan bukan berarti bertahan dalam masalah. Artinya kita bisa keluar dari persoalan itu. Kita bisa keluar dari masalah kita, tetap berjuang untuk bisa melewati setiap masalah hidup kita. Itu yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita. Bukan berarti bertahan dalam pencobaan kita tinggal diam dan berdiam diri. Bukan seperti itu. Bertahan dalam pencobaan artinya kita tetap optimis, kita tetap memiliki semangat juang untuk bisa melangkah dan melangkah meraih impian dan kemenangan kita di dalam Tuhan. Itulah yang dihargai oleh Tuhan, saudaraku. Mari, jangan tangisi sekali lagi nasib dan keadaan yang sulit yang kau hadapi saat ini. Tetapi keluarlah dari situasi itu, melangkahlah, berjuanglah. Sebab Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jika saudara ingin mengetahui cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dalam kesulitan yang dihadapi, janganlah menangisi keadaan dan situasi yang sulit yang terjadi itu. Jangan terfokus kepada apa yang hilang karena situasi sulit yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi pandanglah Tuhan yang selalu mau mempedulikan kita, yang selalu mau memperhatikan hidup kita, yang selalu mau care kepada kita, yang selalu mau mengulurkan tangannya dan membantu kita, mengangkat dan memulihkan keadaan hidup kita. Sekali lagi saudaraku, jangan terfokus kepada apa yang sudah tiada lagi. Jangan terfokus kepada pergumulan yang membuat saudara selama ini lemah, bahkan membuat saudara putus asa dan kecewa. Tetapi mari, ya, lihatlah Tuhan, pandanglah Tuhan, pandanglah rencana Tuhan, sehingga kita akan dimampukan untuk bisa meraih kembali segala impian kita. Segala potensi diri kita akan terbangun dengan baik untuk meraih kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Itulah yang saya bagikan pada pagi ini, saudaraku. Mari berjuanglah, jangan menyerah dengan keadaan, dengan nasib, dengan situasi sulit. Keluar dari sana, bangkit kembali, buktikan bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menang hari ini. Bersama dengan Tuhan kita akan diberikan kekuatan hari ini. Bersama dengan Tuhan kita akan diberikan semangat baru hari ini. Tuhan kalian memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa.
Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk firman yang boleh kami terima pagi ini, yang menyapa kami, untuk menolong kami supaya kami tidak selalu menyesali ataupun menangisi keadaan sulit yang kami hadapi. Tetapi kami mau bangkit dan mau berjuang untuk bisa menggapai segala impian kami, mengembangkan potensi diri kami lebih baik dan maksimal lagi. Kami tahu Tuhan peduli dengan kami. Ulurkan tangan-Mu jamah kami, bantu kami dalam menghadapi situasi sulit hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang putus asa beri harapan. Yang berduka dihiburkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan dan bergumul karena sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul mencari pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga mau terus berdoa untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan juga tetap memberkati mereka, memberikan semangat belajar. Yang sedang bersuka cita hari ini karena mereka berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Itulah harapan hamba Tuhan dan doa untuk mereka. Juga ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka dalam kondisi sulit hidupnya, dalam pergumulan hidup yang berat, bahkan terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah mereka boleh tolong Tuhan, dijamah Tuhan, dilepaskan, dibebaskan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya tetap berpesan, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan bahwa renungan ini akan selalu ada menyapa saudara setiap pagi, bantu kami untuk pengembangan pelayanan ini. Dengan cara membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya banyak orang menonton dan itu penyemangat bagi kami untuk berkarya. Berikan juga komentar di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itu harapan kami saudaraku. Tuhan kalian memberkati dimanapun saudara sudah melakukan semuanya itu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara di sepanjang hari ini. Shalom.